Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang merupakan info terbaru terkait dengan Bapak Ibu honorer tanah air. Nah, di sini ada informasinya, itu berupa kabar baik, yang mana kabar baik ini yaitu pemerintah Indonesia umumkan status ASN P3K bagi tenaga honorer kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang baru Bapak Ibu ya, karena setahunya bahwa honorer yang ada itu hanya ada kategori 2 saja. Nah, kira-kira ini sampai di kategori 4. Lalu ini muncul satu pertanyaan, kira-kira kategori 2, 3, dan 4 ini kira-kira yang bagaimana statusnya honorer ini yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk mengetahui hal ini, Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pada tanggal 22 April 2023, pemerintah Indonesia mengumumkan kabar baik bagi para tenaga honorer yang telah lama menunggu pengakuan atas kontribusi mereka dalam layanan publik. Jadi ini baru-baru saja Bapak ya, 2 hari kemarin, bahwa di tanggal 22 ada kabar gembira dari pemerintah Republik Indonesia bahwa honorer yang telah lama menunggu pengakuan atas kontribusi dalam hal layanan publik. Nah, kira-kira apa kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer ini? Bapak Ibu ikuti terus informasinya. Mereka dalam arti honorer yang tergabung dalam tenaga honorer kategori 2, kategori 3, dan kategori 4 dengan masa kerja minimal 10 tahun. Pemerintah umumkan status aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja ASN P3K bagi tenaga honorer kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Pemerintah berharap dengan memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik kepada tenaga honorer dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan juga kesejahteraan para tenaga honorer. Suatu hal yang wajar kalau seandainya Bapak Ibu honorer diakui sebagai aparatur sipil negara, maka jelas itu adalah satu motivasi terbaik yang memompa kemajuan Bapak Ibu dalam hal melaksanakan kegiatan pada pelayanan publik melalui instansi pemerintah. Tentu ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, yang mana khusus untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki masa kerja minimal 10 tahun, ini akan diumumkan status ASN P3K-nya, yaitu dalam hal meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Pemerintah berharap dengan memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik kepada semua tenaga honorer ini, maka jelas diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga status aparatur sipil negara yang diperoleh melalui pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja atau P3K juga memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik dalam hal pensiun, tunjangan, dan perlindungan hukum. Jadi ini juga adalah suatu hal yang memang melekat kepada Bapak Ibu honorer ketika diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus untuk memberikan status aparatur sipil negara kepada tenaga honorer yang memenuhi syarat. Ingat Bapak Ibu ya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus untuk memberikan status aparatur sipil negara kepada tenaga honorer yang memenuhi syarat. Berarti, dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya minimal, misalnya seperti masa kerja yang tadinya minimal 10 tahun. Proses pengakuan dan penempatan akan dilakukan secara bertahap.
tentunya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tanpa hal ini, tentunya dalam hal penempatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN ini, maka dipikirkan terus oleh pemerintah bagaimana solusinya. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem kepegawaian di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus sistem honorer dan menggantikannya dengan pegawai pemerintah dan pekerja kerja atau P3K. Jadi penerapan status itu akan berlaku bersamaan dengan penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Ingat Bapak Ibu bahwa 28 November 2023 adalah masa tenggat waktu penghapusan honorer di Indonesia di instansi pemerintah yang ada, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Tentunya ini ada regulasinya dan ada dasar hukumnya, penghapusan per 28 November 2023 ini. Namun ini suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan karena ingat bahwa Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menpan RB bahwa jangan sampai ada penghapusan honorer, malah dianjurkan kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik demi keselamatan Bapak Ibu honorer non-ASN ini. Selain memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga honorer, P3K juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Meskipun demikian, beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dianggap tidak adil bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Suatu hal yang wajar kalau semua honorer menginginkan hal tersebut. Dalam arti kebijakan yang diberikan kepada honorer yang memenuhi syarat, karena ini adalah suatu hal jaminan dalam kesejahteraan honorer. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini hanya akan memberikan status aparatur sipil negara kepada sebagian kecil dari tenaga honorer yang telah lama bekerja di layanan publik. Memang suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer yang telah mengabdikan diri, yang telah banyak kontribusi dan sudah banyak berjasa di negara ini melalui pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, suatu hal yang wajar kalau dihargai dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tetapi bagaimana dengan yang lain yang mungkin tidak memenuhi masa kerja sesuai dengan kriteria tersebut? Ingat bahwa hal ini juga tidak perlu dikhawatirkan. Ingat bahwa satu hal yang perlu kita kutip dari apa yang didorong oleh DPR RI kepada pemerintah melalui Menpan RB supaya mengangkat seluruh honorer tanpa kecuali, tanpa syarat khusus dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini. Doakan Bapak Ibu kiranya apa yang disampaikan oleh DPR RI, Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah melalui Menpan RB bisa terkabul. Sehingga batasan usia dan masa kerja maksimal dan minimal ini tidak menjadi hambatan kepada Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun keputusan pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik kepada tenaga honorer melalui P3K adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia tentunya. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan motivasi dan insentif bagi tenaga honorer untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Inilah informasinya. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.